Satu hari 24 jam kayaknya kurang deh, nggak cukup. Nah, mungkin kalimat ini kalian sering dengar. Entah itu dari teman kalian, dari saudara kalian, ataupun dari kalian sendiri yang menyebutkannya keluar. Nah, kalau kalian pernah mengalami hal ini, berarti kita sefrekuensi. Gue pun juga pernah mengalaminya. Nah, di sini bukanlah waktu tambahan yang kalian butuhkan. Akan tetapi yang kalian butuhkan adalah fokus. You don't need more time. You need more focus. Kamu tidak butuh waktu tambahan. Yang kamu butuhkan adalah fokus yang lebih. Nah, seringkali banyaknya tugas dan kerjaan yang menumpuk membuat kita kebingungan dan kesulitan dalam mengerjakan segala sesuatunya. Akan tetapi coba kita telaah lagi. Masalah utamanya tuh ada di mana? Fokus permasalahannya tuh sebenarnya ada di mana sih? Nah, kalau kita telaah lebih lanjut, kalau kita teliti, kita review kembali, sebenarnya dengan banyaknya tugas dan juga kerja yang menumpuk itu membuat fokus kita itu menjadi melebar atau terdistraksi, sehingga terjadilah sebuah fenomena yang namanya gagal fokus. Nah, tapi sebelumnya yuk kita bahas apa sih fokus itu. Nah, dikutip dari hasil pencarian gua di Google, gua dapati bahwa fokus adalah sebuah konsep yang menjelaskan soal bagaimana seseorang dapat memproses sebuah informasi yang didapat di sekitar secara baik dengan berbagai tingkatan atensi yang dimiliki. Jika merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fokus adalah pusat. Nah, kalau menurut gue pribadi, fokus itu adalah kemampuan kita untuk tidak terdistraksi dan memusatkan semua perhatian ataupun tindak tanduk kita kepada satu hal. Nah, jadi dari beberapa pengertian fokus tadi, kita jadi tahu nih, gak bisa kita dikatakan fokus kalau kita misalnya lagi mengerjakan sesuatu sambil mendengarkan podcast atau sambil jalan dan main handphone. Sampai di sini pasti ada beberapa orang yang akan bilang, wah, gue bisa multitasking kok. Nah, pada dasarnya multitasking itu tidak benar-benar ada. Yang ada hanyalah fokus kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Dikutip dari CNN Indonesia, dikatakan di sini bahwa dampak dari multitasking dapat membuat seseorang tidak cerdas secara emosional, lebih kurang cerdas, atau dapat dipastikan mengalami kerusakan otak. Apa sih yang bakal terjadi kalau lo benar-benar bisa fokus? Ada banyak sekali dampak positif yang kita bisa ambil ketika kita fokus. Coba kita bayangkan kondisi di mana kita memiliki banyak waktu luang, waktu untuk kita bersantai, dan tidak ada lagi kata burnout. Dan inilah yang kita bisa dapatkan ketika kita benar-benar bisa mengimplementasikan apa itu fokus. Kondisi inilah di mana kita benar-benar bisa menerapkan fokus ke dalam hidup lo. Lo bakal kerasa full of energy dalam menjalani hari-hari lo. Dan juga lo bisa mengkurasi tenaga dan waktu lo dalam sehari. Oke, sadar nggak sih lo bahwa fokus ini adalah sebuah skill yang bisa dilatih dan juga bisa diasah dan bisa dimiliki oleh siapapun. Semua itu tergantung daripada skala prioritas kita. Banyak kok di luar sana yang mengajari kita bagaimana cara kita agar tetap fokus, terhindar dari distraksi. Mulai dari cara blocking time, turn off smartphone, dan juga Pomodoro timer, dan lain sebagainya. Nah, dengan banyaknya cara di luar sana membuat kita juga bingung mau mulai dari mana dan mulai mengeksekusi yang mana yang cocok dengan kita. Nah, di sini di video kali ini gue akan berbagi beberapa langkah atau step by step yang gue pakai sendiri dalam gue menerapkan fokus ini. Dalam gue menerapkan fokus untuk diri gue sendiri di tengah banyaknya distraksi di luar sana. Yang pertama adalah tetapkan tujuan atau skala prioritas kalian dalam mengerjakan suatu hal. Lalu yang kedua adalah kalian rencanakan sehingga kalian lebih terukur dan terencana. Dan yang ketiga adalah hindari segala distraksi dan multitasking. Ingat, seperti tadi gue bilang bahwa multitasking sebenarnya tidak ada, hanya fokus kita aja berpindah secara cepat. Dan hal ini berdampak sangat berbahaya untuk kemampuan otak kita. Dan yang keempat, ada kalanya kita perlu memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Kita perlu take your time. Kita butuh untuk menyesuaikan. Berikan diri kita waktu untuk menyesuaikan. Dengan cara kita menarik nafas yang dalam. Untuk menerima segalanya agar kita tetap fokus. Dan ingat, kita jangan pernah bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Setiap orang punya jalurnya masing-masing, punya roadmap-nya masing-masing. Dan cara terakhir adalah
eksekusi setiap perencanaan yang kita sudah buat, poin per poin. Kuncinya di sini adalah agar kita tetap fokus. Jadi kita kerjakan poin by poin, satu persatu secara fokus. Kelima langkah ini sangat bisa kalian copy paste untuk kehidupan lo sendiri, agar dapat memberikan hasil yang terbaik di dalam kehidupan lo. Tentunya setiap langkah ini harus diiringi dengan namanya praktek, dengan eksekusi. Tanpa adanya eksekusi, semua ini hanyalah teori, dan akan sangat tidak berguna dan berdampak untuk hidup lo. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai kemampuan daripada fokus ini? Sangat luar biasa, bukan? Dan juga mungkin dari kalian punya cara-cara tersendiri dalam kalian menerapkan fokus ini. Kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka video ini dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke, kita akan ketemu di video berikutnya.